Topik ke-8, penjadwalan agregat. Perencanaan, penjualan, dan operasi. Proses menyeimbangkan sumber daya dan permintaan yang diperkirakan. Penyelarasan dan persaingan permintaan organisasi dari rantai pasokan ke pelanggan akhir, sambil menghubungkan perencanaan strategis dengan operasi di semua horizon perencanaan. Perencanaan dan penjualan dan operasi. Koordinasi perakhiran permintaan dengan area fungsional dan rantai pasokan. Biasanya dilakukan oleh tim lintas fungsi dengan menentukan rencana mana yang layak, keterbatasan harus jelas, memberikan peringatan ketika sumber daya tidak sesuai dengan harapan, dan output adalah rencana agregat. Perencanaan agregat merupakan rencana yang mencakup tingkat perakiraan atau kelompok produk barang jadi, inventaris, kekurangan, dan perubahan tenaga kerja. Sifat perencanaan agregat. Tujuan perencanaan agregat biasanya untuk memenuhi permintaan perakiraan sambil meminimalkan biaya selama periode perencanaan. Disagregasi adalah proses memecah rencana agregat menjadi lebih detail. Jadwal produksi induk atau Master Production Schedule (MPS) merupakan jadwal yang menentukan apa yang harus dibuat dan kapan. Strategi perencanaan agregat. Manajer operasi harus menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Haruskah persediaan digunakan untuk menyerap perubahan permintaan selama periode perencanaan? Yang kedua, haruskah perubahan diakomodasi dengan memvariasikan ukuran tenaga kerja? Yang ketiga, haruskah subkontraktor digunakan pada pesanan yang berfluktuasi sehingga tenaga kerja yang stabil dapat dipertahankan? Yang keempat, haruskah harga atau faktor lain diubah untuk mempengaruhi permintaan? Beberapa opsi kapasitas. Opsi kapasitas atau produksi dasar ada 5, yaitu yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Yang kedua, memvariasikan ukuran tenaga kerja dengan mempekerjakan atau memberhentikan. Ketiga, memvariasikan tingkat produksi melalui lembur atau waktu idle. Yang keempat, subkontrak. Dan yang kelima, menggunakan pekerja paruh waktu. Ada 4 opsi permintaan. 1. Opsi permintaan dasar. 2. Mempengaruhi permintaan. 3. Pemesanan kembali selama periode permintaan tinggi. Keempat, penghitungan pencampuran produk dan layanan musiman. Beberapa metode perancangan agregat. Pendekatan matematis, yaitu metode transformasi dari linear programming. Menghasilkan rencana yang optimal, bekerja dengan baik untuk inventaris, lembur, dan subkontrak. Tidak berfungsi saat faktor non-linear atau negatif dimasukkan. Model-model lainnya merupakan bentuk umum dari pemrograman linear dan simulasi. Perencanaan agregat pada bidang jasa. Sebagian besar layanan menggunakan strategi kombinasi dan rencana campuran. Pertama, mengontrol biaya tenaga kerja sangat penting. 2. Penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respons yang cepat terhadap permintaan pelanggan. 3. Sumber daya tenaga kerja yang siap dipanggil untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. 4. Fleksibilitas keterampilan pekerja individu. 5. Fleksibilitas dalam tingkat output atau jam kerja. Demikian topik 8. Sampai bertemu pada topik berikutnya.